Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1721 Aku berjanji padamu. Saya berjanji kepada Anda. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, dan berkata, ya, saya pikir begitu. Anda benar. Long Ma Xuanxing memiliki kualifikasi ini. Long Tianyang berkata, setelah Bai Xiuxiu dibangkitkan, itu mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Karena pengaruh asal-usul kehidupan Long Ma Xuanxing, dia mungkin memiliki lebih banyak pikiran dan pikiran daripada sebelumnya, tetapi secara umum, perubahannya tidak akan terlalu besar. Hebat. Kondisi ketiga saya adalah, bagaimanapun juga, Anda harus memperlakukannya dengan baik dan membantunya menjadi Raja Dewa kedua dari alam dewa yang Anda ciptakan. Petik 2. 1. Lan Xuanyu tercengang. Kondisi ini sepertinya tidak membahayakan saya. Xiuxiu adalah istrinya, apakah dia masih tidak membantu Xiuxiu? Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Lan Xuanyu berkata dengan bingung. Long Tianyang tiba-tiba tertawa, kamu tidak perlu terlalu mengerti. Ini juga keegoisan saya. Bagaimanapun, setelah kebangkitan Bai Xiuxiu, dia membawa inti kehidupan dari Long Ma Double Star saya. Tapi jangan khawatir, dia masih dia, atau kamu. Istri, jika kamu bersedia menjanjikan 3 syarat ini kepadaku, maka aku akan membawamu untuk membangkitkannya sekarang. Ini akan memakan waktu tertentu, tetapi aku jamin ketika kamu menjadi Raja Dewa, dia pasti telah dibangkitkan. Aku perlu membawa kesadaran dan kehidupannya ke sumber kehidupan Long Ma Xuanxing untuk membantunya bangkit kembali. Petik 2. Oke, aku berjanji padamu. Lan Xuanyu tidak terlalu ragu-ragu, dan langsung setuju. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada membangkitkan Bai Xiuxiu. Selama Bai Xiuxiu dapat dibangkitkan, dia bersedia membayar berapapun harganya. Namun, apa yang dia sedikit bingung adalah bahwa di antara 3 kondisi Long Tianyang, dia tidak menyebutkan dirinya sendiri. 1. Namun, setelah berpikir sejenak, dia lega. Long Tianyang membantunya begitu banyak, bagaimana dia bisa menjadi buruk padanya bahkan jika dia mewaspadai dia sebelumnya, tetapi selama dia bisa membangkitkan Bai Xiuxiu, penjagaannya terhadapnya secara alami akan tidak ada lagi. Oke, lalu lepaskan cincin roh dan berikan padamu. Mata Long Tianyang menunjukkan senyuman, seolah lega, dia sangat lega. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat orang tuanya, Tang Wulin dan Gu Yuena mengangguk padanya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan naga melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah menjadi penguasa dunia naga yang sebenarnya, memobilisasi kekuatannya sendiri setara dengan memobilisasi kekuatan dunia naga. Kesalahan terbesar Jiang Weiqiang adalah meremehkan hubungan dekat antara Dewa Naga dan alam naga. Jika dia bertarung di alam naga, bahkan Lan Xuanyu saat ini akan dapat menampilkan kekuatan setengah langkahnya di Dewa Raja. Pada saat ini, energi Jiang Weiqiang dan energi yang dibawa oleh penghancuran pedang naga sepenuhnya diintegrasikan ke dalam dunia naga, dan warna di seluruh dunia naga tampak menjadi jelas. Bayangan panjang melintas di langit dari waktu ke waktu, dan energi yang sedikit berfluktuasi mengalir di udara, dan awan kekuatan naga melayang dengan tenang, memancarkan aura energi yang kuat. Lingkaran 9 warna muncul, dan cincin roh biru langit muncul dari Lan Xuanyu lagi. Tanpa ragu, Lan Xuanyu memutuskan hubungan antara dia dan cincin roh seketika, dia mendengus, dan nafasnya turun sejenak. Sebuah pemandangan magis muncul pada saat ini, di dunia naga, kekuatan naga melesat, dan lingkaran cahaya berwarna-warni mengalir dari segala arah seperti pita berwarna, dan dengan cepat menyerbu ke dalam tubuh Lan Xuanyu. Aura naik ke keadaan semula lagi dan menjadi stabil. Cincin roh biru langit secara bertahap menyusut di bawah bimbingan Lan Xuanyu, dan akhirnya mendarat di telapak tangannya. Dia memegang cincin roh ini, yang lebih penting baginya daripada kehidupan, dengan kedua tangan, dan datang ke Long Tianyang. Tolong, Lan Xuanyu membungkuk sedikit dan menyapa Long Tianyang. Jangan khawatir, Anda pasti akan memberi Anda Bai Xiuxiu yang sehat, itu hanya akan lebih baik dari sebelumnya. Long Tianyang mengambil alih cincin roh, dan cahaya putih krem dan bayangan muncul di tubuhnya, menutupi cincin roh itu. Bai Xiuxiu telah berubah, menutupi nafasnya. Kemudian, dia menoleh ke Tang Wulin dan Gu Yuena, memberi hormat yang dalam, dan berkata, 2 orang, maka aku akan pergi lebih dulu. Kamu akan bertanggung jawab atas sisanya. Xuanyu, Jiang Weiqiang sudah mati, dan kelompok naga telah tidak ada pemimpin.
Sekarang kamu telah sepenuhnya menguasai dunia naga, sekarang saatnya untuk mengontrol klan naga. Setelah klan naga stabil, kamu harus mencoba menyerang level Raja Dewa sesegera mungkin. Karena tidak ada yang tahu kapan Ibu Merah akan kembali. Ketika dia kembali lagi, sangat mungkin dia telah mencapai tingkat Raja Dewa. Petik 2. Baiklah, aku akan. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam. Mengetahui bahwa Bai Xiu dapat hidup kembali, suasana hatinya berangsur-angsur stabil, jadi dia secara alami harus menghadapi masalah saat ini secara langsung. Long Tianyang mengangguk sedikit padanya, dan kemudian melayang, berubah menjadi cahaya putih susu dan melayang pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Lan Xuanyu memiliki perasaan aneh di dalam hatinya, apakah perbudakan naga padanya telah hilang? Gu Yuena berkata, tentu saja, itu hilang. Ini masih berkat dirimu. Naga itu telah merawatnya. Jiang Weiqiang bertanggung jawab atas kendali. Jiang Weiqiang dibunuh oleh Anda, dan kendali atas dirinya secara alami akan hilang. Tentu saja, hanya separuh dari ini yang hilang, dan separuh lainnya berada di kursi pertama Tianma. Lan Xuanyu berkata dalam dengan cara yang bingung. Namun, kondisinya tidak memungkinkan saya untuk menemukan Tianma dan membiarkannya pergi dulu. Tang Wulin berkata, saya tidak membutuhkannya lagi. Seperti yang dia katakan, meskipun kami diambil olehnya pada awalnya di bintang Tianlong, tetapi pada saat itu, Xiu Xiu sudah mulai mempersembahkan korban. Tidak dapat diubah. Pada saat itu, dia memberitahu kami bahwa Jiang Weiqiang telah pergi ke alam naga. Seharusnya itu belalang sembah yang memburu jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Mari kita bersiap untuk menyelamatkanmu, dan dia bisa menyelamatkan Xiu Xiu. Saat itu, kami sangat cemas, tapi dia mengatakan kepada kami bahwa untuk Anda, ini adalah kesempatan. Karena jika Jiang Weiqiang tidak mengambil inisiatif untuk menindaki Anda, sebenarnya sulit bagi Anda untuk berinisiatif menindaknya. Ketika Xiu Xiu menyelesaikan pengorbanan, krisis Anda pada dasarnya telah diselesaikan. Mendengar kata-kata ayahnya, hati Lan Xuanyu tergerak. Long Tianyang benar. Jika Jiang Weiqiang tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, akan sangat sulit baginya untuk menyerang Jiang Weiqiang ketika Federasi Longma dan manusia telah membentuk aliansi. Niscaya akan menghancurkan aliansi, dan itu akan sangat merugikan perang berikutnya melawan wilayah Crimson. Tetapi Jiang Weiqiang mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif dan itu berbeda. Dia benar-benar defensif dan melakukan serangan balik, dan membunuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ada tujuan sebenarnya yang mungkin tidak Anda mengerti. Tang Wulin melanjutkan, jika kamu memikirkannya, dia mengatakan bagaimana cara menghidupkan kembali Xiu Xiu. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut, dan langsung mengingat 3 syarat yang dikatakan Long Tianyang sebelumnya dan cara untuk membangkitkan Bai Xiu Xiu. Dia hanya memikirkannya. Sebelumnya, untuk menghidupkan kembali Bai Xiu Xiu, dia tidak terlalu memikirkan yang lain. Melihat ke belakang saat ini, dia tiba-tiba menemukan beberapa detail. Inti kehidupan Longma Suangsing, itu bukan. Murid Lan Xuanyu membesar seketika, dan dia sepertinya mengerti. Gu Yuena dengan ringan menghela nafas dan berkata, keberadaan kuno yang menciptakan plane ini pasti secara spiritual. Faktanya, kita bisa memahami kekhawatirannya. Dewa Naga dan bahkan Raja Dewa tertinggi, jika Anda bisa menjadi Dewa Naga, Anda bisa mendominasi hampir semua yang ada di galaksi ini. Pada saat itu, Anda benar-benar dapat meminta apapun di galaksi ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dia juga tidak bisa, karena ada juga eksternal yang mengancam keberadaan alam merah naga bintang ganda dan kuda kapan saja. Dibandingkan dengan Crimson Realm, kamu tidak akan menyakitinya jika kamu menjadi Raja Dewa dan menciptakan alam dewa. Tetapi dia juga akan khawatir tentang apakah Anda akan mengambil bintang ganda naga dan kuda pada saat itu, dan akankah dia, pencipta dan inti kehidupan bintang ganda naga dan kuda, juga menjadi makanan bagi alam naga Anda. Dibuat, kali ini, itu adalah kesempatan terbesar baginya. Solen 4 chapter 1722 yang mau dari Long Tianyang. Yang mau Long Tianyang, maksudmu, dia akan. Nafas Lan Xuanyu menjadi sedikit tergesa-gesa, dan sekarang aku memikirkannya lagi sebelum Long Tianyang mengatakan kondisi ketiga, dia sudah mengerti sedikit. Ya, dia ingin menghidupkan kembali hidupnya sebagai Bai Xiu Xiu berdasarkan dirinya sendiri, sehingga Xiu Xiu bisa hidup kembali. Pengaruh yang dia katakan juga pengaruh yang mungkin dia miliki terhadap emosi dan kepribadian Xiu Xiu. Tapi dia telah berjanji kepada kita sebelumnya, bahwa dia akan menyerahkan segalanya sebanyak mungkin.
Dengan Xiu sebagai faktor utama, dia hanya akan muncul ketika dia membutuhkan kepribadiannya untuk muncul. Selain itu, mungkin ada beberapa perubahan lain dalam hal ini. Dia tidak banyak bicara, tapi kami percaya bahwa dia pasti memiliki cara yang lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi menghidupkan kembali pertunjukan untuk Anda pasti akan selesai, karena hanya dengan cara ini, Anda akan memiliki kesan yang cukup baik untuknya, bahkan di masa depan setelah mencapai alam dewa, dia akan perlakukan dia dan Long Mas Suangsing dengan baik. Lan Xuanyu menarik napas, dan perhitungan Long Tian yang telah mencapai tingkat seperti itu, yang memang sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa baginya, ini hanyalah situasi yang tidak bisa dia tolak. Karena bagaimana dia tidak bisa melepaskan kebangkitan Xiu. Ini adalah konspirasi langsung, dan dia harus membayar inti hidupnya sebagai harga. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya pada akhirnya setelah dia melakukan ini. Hanya ketika Bai Xiu dibangkitkan, dia bisa benar-benar melihatnya. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sedikit rumit, dan ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Bagaimanapun, dia dan Long Tian yang tidak begitu akrab, dalam arti, kedua belah pihak dapat dianggap sebagai kumpulan kepentingan. Tang Wulin berkata, Xuanyu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Karena tidak dapat dikendalikan, biarkan berkembang dengan sendirinya. Yang perlu kita pastikan adalah Xiu dapat berhasil dibangkitkan. Adapun hal-hal lainnya, menunggu Anda untuk menciptakan alam dewa. Setelah itu, mungkin Anda memiliki solusinya sendiri. Bahkan jika itu Long Tianyang, Anda tidak benar-benar tahu apa yang bisa dicapai oleh kekuatan sejati dari alam dewa, dan kami tidak tahu. Dengan alam dewa, Anda, sebagai Raja Dewa, memiliki banyak segalanya akan di bawah kendali Anda. Sekarang saya masih ingat dengan jelas bahwa setelah pertempuran melawan Abyssal Plane, dengan bantuan energi dari Abyssal Plane, kakek buyut Anda, yaitu Plane Lord of the Douluo Star kami, membangkitkan sejumlah besar orang kuat yang tewas dalam pertempuran. Dia tetap hanya Lord of the Plane, bukan Lord of the God Realm. Jika Anda bisa menjadi Lord of Alam Dewa, banyak hal tidak akan terlalu sulit untuk ditangani. Saya mengerti. Lan Xuanyu juga perlahan-lahan sedikit santai di bawah narasi dan bujukan orang tuanya. Bagaimanapun, Xiu harus bisa dibangkitkan, ini juga akar dari kondisi Long Tian yang dengannya. Dia harus yakin. Ayah, Bu, kalau begitu aku akan kembali ke Bintang Naga, dan memberitahu kesatria naga lain dari klan naga tentang situasi di sini, dan stabilkan jantung dari kesatria naga. Lalu terus berlatih dan berusaha untuk menerobos ke tingkat Raja Dewa. Pertama-tama jadilah Dewa Naga sejati untuk menyelesaikan masalah Ibu Merah. Bagaimana situasi saat ini di Plane Crimson? Dia masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, Tang Wulin memberikan penjelasan rinci tentang pertempuran mereka sebelumnya dengan Ibu Merah dan Plane Merah. Setelah mendengarkan deskripsinya, Lan Xuanyu tahu bahwa situasinya telah menjadi begitu serius sehingga Ibu Merah telah menjadi kemungkinan nyata untuk menerobos ke tingkat Raja Dewa. Begitu dia menjadi Raja Dewa, tetapi dia belum menjadi Raja Dewa, maka saya khawatir dia benar-benar tidak bisa menahannya. Ini masalah terbesar. Waktu hampir habis, ayah dan ibu, maka aku akan kembali ke Tianlongxing dulu, kata Lan Xuanyu. Gu Yuena berkata dengan prihatin, haruskah kami pergi bersamamu? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, sirkulasi halo di tubuhnya mulai berubah, dan dia kembali ke penampilan gaun Putri Naga Emas, aku akan pergi kembali sendiri, kalian. Tidak baik untuk pergi. Sekarang yang paling penting adalah menstabilkan Federasi Kuda Naga. Identitas saya tidak boleh diungkapkan untuk saat ini. Jiang Weiki yang baru saja meninggal. Saya akan menjelaskan semuanya sebagai Emas Putri Naga. Mereka lebih bisa menerimanya. Gu Yuena sedikit. Kepala berkata, nak, jangan terlalu gugup. Tidak peduli kapan, akan ada aku dan ayahmu. Kami pasti akan membantumu mendapatkan cukup waktu. Anda juga harus memperhatikan keselamatan Anda. Jangan dalam proses menerobos. Silakan. Saya mengerti, untuk Anda, untuk Xiu, saya akan berhati-hati. Jangan khawatir, saya akan menjadi kuat secepat mungkin. Hanya ketika saya kuat saya bisa benar-benar mengendalikan segalanya dan tidak pernah terganggu oleh hilangnya kendali itu. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya dengan keras. Pengorbanan Bai Xiu sangat menyentuhnya. Justru karena mereka belum menemukan keberadaan Abyss Saint Monarch, mereka memberi kesempatan seperti itu kepada pihak lain. Alasan mengapa mereka tidak dapat menemukannya adalah karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Ketika dia mencapai kondisinya saat ini, dia sudah berada di puncak kebanyakan makhluk,
Tetapi semakin dalam situasi seperti itu, semakin dia merindukan kekuasaan. Jika dia agak ragu apakah akan menjadi Raja Dewa sebelumnya, maka sekarang tidak ada keraguan sama sekali. Melalui warisan dan pemahaman Dewa Naga, Lan Xuanyu memahami bahwa ketika ia menjadi Raja Dewa, apakah tubuhnya dapat menahan terobosan bukanlah masalah terbesar berasal dari dampak pada kesadaran ilahi. Ketika Dewa Naga sudah menjadi Raja Dewa tertinggi, emosinya terpecah dalam kepribadian, yang akhirnya menyebabkan kematian seluruh klan naga, belum lagi dia sekarang. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kepribadiannya ketika dia menjadi Dewa Naga. Namun, dalam kasus ini, itu sudah ditelepon dan harus dikirim. Dia tidak punya kesempatan untuk ragu sama sekali, dia juga tidak bisa mundur, hanya dengan maju dia bisa melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Gu Yuena dan Tang Wulin diam-diam menghilang di bawah cahaya perak. Di dunia naga, hanya Lan Xuanyu yang tersisa. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat kerangka Dewa Naga besar itu, matanya berkedip, matanya berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia tanpa sadar menyentuh dadanya. Dia tidak bisa melupakan rangsangan nafas yang sangat tajam dari Heavenly Secret Abyssal Halberd ke hatinya, dan dia tidak bisa melupakan perasaan ketika Bai Xiuxiu dengan Dia tidak bisa melupakan rangsangan nafas yang sangat tajam dari Heavenly Secret Abyssal Halberd ke hatinya, dan dia tidak bisa melupakan perasaan ketika Bai Xiuxiu dengan lembut menyentuh hatinya di saat-saat terakhir. Xiuxiu, tunggu aku juga menunggumu. Menarik napas dalam-dalam, cahaya 9 warna di tubuhnya melonjak, dan Lan Xuanyu mengguncang tubuhnya, sudah melonjak. Ribuan naga bernyanyi seketika di dunia naga. Seolah menyembah Raja Dewa mereka, semua Longliun berubah menjadi pusaran air ke arah penerbangan Lan Xuanyu sendiri, sampai sosoknya menghilang di langit dan berangsur-angsur menghilang. Cahaya berkedip, dan ketika Lan Xuanyu muncul lagi, dia sudah berada di platform naga bangkit. Di langit, pusaran warna-warni yang besar perlahan berkumpul, dan hubungan antara dunia naga dan Draco untuk sementara ditutup. Berdiri di atas Rising Dragon Terrace, atau puncak Rising Dragon Pilar, menghadap ke bumi di kejauhan, pada saat ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedih sesaat. Dia masih ingat dengan jelas semua hal yang dia miliki ketika dia pertama kali datang, dan sekarang dia akan menjadi penguasa negeri ini. Dia mengangkat kepalanya, dan raungan naga yang panjang mengikuti. Cahaya berwarna cerah menyebar darinya secara instan. Nyanyian naga ini, seperti menyalakan obor, langsung menyalakan seluruh pilar Senglong. Dengan tubuhnya sebagai pusat, cahaya berwarna pertama kali muncul sebagai ekspansi melingkar keluar, dan dengan cepat meluas ke atas seluruh platform Senglong. Setiap sudut, segera setelah itu, warnanya turun dengan cepat dari atas, membuat seluruh pilar naga yang naik menjadi 9 warna. Melawan fluktuasi yang kuat dari kekuatan naga, Lan Xuanyu dapat merasakan energi besar dari sumsum tulang Dewa Naga di pilar naga yang sedang naik. Ini adalah esensi sejati yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan itu juga hal terpenting untuk membantunya menjadi Dewa Naga. Soul Land 4 Chapter 1723 setengah langkah Dewa Raja Putri Lan. Boom, kolom kekuatan naga besar membumbung ke langit, dan kolom kekuatan naga menampilkan 9 warna, hampir seketika bergerak cepat hingga 1 kilometer jauhnya, dan Lan Xuanyu berada di bawah latar belakang kolom kekuatan naga ini. Bentuknya secara bertahap membesar dan tumbuh hingga ketinggian 100 meter. Energi naga yang sangat kuat berpusat di tubuhnya dan dengan cepat menyebar keluar. Seluruh bintang naga langit terguncang, dan bahkan di luar angkasa, keberadaan pilar kekuatan naga besar itu bisa dilihat dengan jelas. Perasaan mengejutkan muncul di hati semua naga. Setiap klan naga merasakan fluktuasi energi naga yang sangat besar dari arah Senglongtai. Darah di tubuh mereka mendidih dengan hebat, dan napas mereka sendiri melonjak dengan liar. Aung ong ong. Sebuah nyanyian naga pertama kali muncul di kota Senglong. Para naga di kota Senglong keluar dari ruangan, datang ke suatu tempat yang luas, mengangkat kepala mereka dan memulai nyanyian naga ke arah platform Senglong. Melihat naiknya 9 pilar cahaya berwarna, mereka perlahan membungkuk ke tanah. Segera setelah itu, pemandangan dari pemandangan ini mulai menyebar jauh, di antara kota-kota utama klan naga yang merasakan nafas platform naga semuanya menanggapi dengan nyanyian naga. Tiba-tiba, seluruh klan naga sepertinya tersulut. Raungan naga bernada tinggi bergema di seluruh permukaan planet. Serangkaian sosok besar telah naik ke udara, terbang dengan cepat ke arah platform naga yang naik. Pada saat ini, ras naga yang dapat lepas landas hanya dapat melakukannya setidaknya pada level di atas level dewa.
Adanya auman naga seakan terdengar di jiwa mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengatakan bahwa itu bukan milik suara Jiang Weiqiang, kepala naga langit, tetapi lebih seperti dunia naga yang memanggil mereka. Semua pembangkit tenaga klan naga di atas tingkat dewa telah ke dunia naga, dan mereka setidaknya memiliki satu kesempatan untuk pergi ke dunia naga. Mereka sangat menghormati tempat yang pernah memberi mereka peluang besar. Pada saat ini, apakah ada panggilan dari alam naga lagi? Meskipun saya tidak tahu bagaimana situasinya, semua naga, termasuk semua ksatria naga, telah dikirim dan menuju ke platform naga bangkit. Berdiri di kolom kekuatan naga, menghadap ke planet, merasakan energi kehidupan yang tak tertandingi di seluruh bintang naga langit. Suasana hati Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi tenang. Di atas kepala adalah dunia naga, dan di bawah kaki adalah pilar naga yang naik. Dan dunia ini adalah tempat para naga ingin mendominasi. Dan di sini, itu adalah titik awal barunya. Dalam waktu singkat, cahaya dan bayangan besar telah menembus langit dan sampai di sekitar Rising Dragon Platform. Yang pertama tiba secara alami adalah naga tingkat dewa dan di atas di kota Shenglong. Ketika mereka melihat pilar Shenglong besar yang tingginya 1000 meter, mereka tidak bisa tidak terkejut. Terutama ketika dia melihat Lan Xuanyu berdiri dengan tangannya di atas pilar Shenglong, dia menundukkan kepalanya dengan hormat satu persatu. Lan Xuanyu juga tidak berbicara dengan mereka, tetapi diam-diam merasakan energi besar di dalam Shenglong Tai. Aku tidak bisa menahan desahan dalam hatiku, betapa kuatnya mantan Dewa Naga. Bahkan energi yang bertahan selama bertahun-tahun sangat besar, jauh dari apa yang bisa dia bandingkan sekarang. Ditambah dengan seluruh dunia naga, aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Rising Dragon City pada dasarnya berada di lokasi yang relatif sentral dari semua kota naga, dan Feng Hao Doulo tingkat dewa terbang dengan kecepatan penuh, dan kecepatannya masih sangat cepat. Belum lagi Feng Hao Doulo tingkat dewa super yang bisa melintasi ruang angkasa. Cahaya perak berkedip, dan sesosok muncul dari udara tipis di sebelah Rising Dragon Terrace. Itu adalah kursi kedua dari naga langit, Zhong Zichang, ksatria naga fajar. Pengetahuan spiritual Zhong Zichang adalah yang nomor satu di klan naga. Ketika Lan Xuanyu mengucapkan mantra naga di panggung Rising Dragon, hal pertama yang dia rasakan sebenarnya adalah dia, dan dia segera terkejut. Naga ini mengaum, yang bisa dia rasakan berbeda dari naga lainnya. Justru karena kekuatan kesadaran dewa itulah dia bisa dengan jelas merasakan keagungan dalam nyanyian naga ini. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat dikeluarkan oleh klan naga manapun saat ini. Dia memiliki firasat di hatinya, tetapi ketika dia benar-benar muncul di sebelah Shenglong Tai dan melihat Lan Xuanyu di pilar naga besar di puncak Shenglong Tai, dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan kejutan yang kuat dari hatinya. Long Lizu setinggi ribuan meter. Seluruh Shenglong Tai telah menjadi kertas timah untuk dia saat ini. Apakah dia sudah bisa memobilisasi energi sepenuhnya di platform naga? Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa Lan saat ini, auranya sendiri lebih kuat darinya di bawah latar belakang pilar kekuatan naga, bahkan lebih kuat dari Jiang Weiqiang, naga pertama di langit. Meskipun alam naga di atas kepalanya tidak muncul, tampaknya alam naga dan Shenglong Tai menyatu dengan dia. Kedatangannya akhirnya membuat Lan Xuanyu membuka kembali matanya, menatapnya, dan mengangguk kepadanya, namun tetap tidak berbicara. Zhong Zichang, ksatria naga fajar, juga membungkuk sedikit untuk menyambut Lan Xuanyu. Dia samar-samar merasa sesuatu akan terjadi. Hanya saja saya sudah datang, kenapa kursi pertama belum datang? Dalam waktu singkat, seorang ksatria naga telah tiba satu demi satu, datang ke sekitar Rising Dragon Terrace. Pemandangan yang mereka lihat di mata mereka juga mengejutkan mereka, dan ketika mereka melakukan kontak mata satu sama lain, mereka semua merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika semua ksatria naga kecuali Jiang Weiqiang, naga pertama di langit, tiba, ratusan Feng Hao Doulo tingkat dewa naga dari kota-kota terdekat telah mengepung pilar naga. Setelah Lan Xuanyu melirik para ksatria naga dan naga mereka, dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba teringat dengan raungan panjang. Tiba-tiba, di tengah nyanyian naganya, terdengar. Seluruh langit berubah warna, dan seluruh langit diterangi oleh sinar 9 warna cahaya menyala, dan dunia naga menjulang seperti hantu. Cahaya dan bayangan naga 9 warna besar keluar, tepat di langit, nafas samar menyelimuti Lan Xuanyu, memicu paksaannya sendiri. Lebih bertenaga. Raja Dewa setengah langkah. Zhong Zichang terkejut saat mengetahui bahwa pada saat ini, ranah kultivasi Lan Xuanyu jelas telah mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah. Meskipun tampaknya ini dilakukan dengan bantuan dunia naga dan Shenglong Zhu.
Tapi bisa mencapai level seperti itu dengan kekuatannya sendiri, di antara para naga, ini masih yang pertama. Bahkan Jiang Weiqiang, hanya dengan bantuan banyak Ksatria Naga dia bisa menggunakan tingkat kemampuan ini untuk sementara. Terlebih lagi, nafas berdarah yang sekarang dikeluarkan Lan dari tubuhnya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Jiang Weiqiang. Dengan suara nyanyian naga ini, hampir semua ras naga yang hadir menenggelamkan tubuh mereka, dan jatuh 10 meter ke bawah tak terkendali sebelum menstabilkan tubuh mereka. Satu persatu tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain dengan takjub, darah dan aura mereka sendiri jelas-jelas ditekan oleh seutas benang. Tingkat intensitas garis keturunan ini membuat mereka tidak lagi mampu menghasilkan emosi lain kecuali rasa hormat. Karena para ksatria naga ada di sini, mari kita mulai sekarang. Suara Lan Xuanyu terdengar. Dalam suaranya, sepertinya ada hukum khusus milik klan naga dalam suaranya. Setiap kata yang diucapkan ketika keluar, darah dan nafas ras naga yang hadir akan berfluktuasi. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan, sangat mengerikan sehingga tidak ada klan naga yang bisa menghasilkan ide perlawanan. Semua orang harus mengenalku, aku Lan. Hari ini kami memanggilmu untuk mengumumkan dua hal. Hal pertama, Jiang Weiqiang memanfaatkan latihanku di alam naga, dan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, mencoba menjarah darahku. Tewas oleh saya, sudah mati. Petik 2. Saat dia berkata, Lan Xuanyu melambaikan tangannya, dan sesosok hantu muncul di langit. Mendengar kata-katanya, banyak naga yang hadir tidak bisa membantu mengubah warna mereka. Apa? Jiang Weiqiang pertama Tianlong meninggal. Dibunuh oleh Lan. Tiba-tiba, banyak naga yang berteriak, tetapi pada saat ini, mereka mendengar dengusan lembut. Hanya dengungan ringan ini yang membuat tubuh semua naga di tempat kejadian jatuh sejauh 100 meter, bahkan para ksatria naga. Garis keturunan mereka tampaknya telah sepenuhnya memadat saat ini. Mau tak mau melihat udara dengan takjub. Solen 4 Chapter 1724 Aku yang pertama. Pada saat ini, hantu besar yang muncul di langit persis seperti saat Jiang Weiqiang menembak Lan Xuanyu. Hanya saja Lan Xuanyu dalam gambar tersebut sudah terlihat seperti putri naga emas, dengan penguasaannya atas dunia naga, meskipun pemikirannya konkret, ia masih bisa berkembang sesuai keinginannya. Proses umum yang disajikan dalam gambar itu nyata, tetapi identitas manusia Lan Xuanyu tersembunyi. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Weiqiang sebenarnya tidak memiliki perlawanan di tangan Lan Xuanyu, dan di bawah tekanan yang kuat itu, mereka tertusuk oleh Heavenly Secret Abyss Halberd di dada mereka di bawah tekanan yang kuat itu, dan semua naga di tempat kejadian bernapas. Tapi cepatlah. Jiang Weiqiang telah memerintah klan naga, dan bahkan seluruh federasi kuda naga telah lebih dari 1000 tahun. Bagi para naga dari klan naga, dia adalah eksistensi tertinggi dan tak terkalahkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tianlong pertama, pemimpin klan naga, akan mati seperti ini? Kemudian mereka melihat bahwa pedang naga dan bahkan Jiang Weiqiang diubah menjadi energi oleh Lan Xuanyu dan diintegrasikan ke dalam dunia naga. Ada ribuan aura di dunia naga, dan ribuan naga menyerah. Untuk sementara, mereka sudah memahami sesuatu. Lan Xuanyu dalam gambar akhirnya kembali ke kerangka Dewa Naga Besar. Saat ini, suara Lan Xuanyu berdering lagi. Jiang Weiqiang ingin merampok darah saya untuk kepentingan pribadinya. Ada lebih dari sekadar kematian yang bersalah. Dan alasannya adalah karena, secara kebetulan, saya berpartisipasi dalam kontes Tanglong untuk pertama kalinya dan mendapat kesempatan di Tanglong Pilar ini. Garis keturunannya mulai berubah, secara bertahap sampai hari ini. Sampai saat ini di retret alam naga, saya benar-benar memahami bahwa apa yang bangkit dan berkembang di tubuh saya adalah garis keturunan Dewa Naga, garis keturunan Dewa Naga yang asli. Ini mundur, yang memungkinkan saya untuk mendapatkan warisan sejati dari Dewa Naga dan transformasi terakhir dari darah, yang menarik keinginan Jiang Weiqiang. Sayangnya, dia meremehkan arti darah Dewa Naga untuk klan saya. Itulah mengapa dia akhirnya jatuh. Ya mengenai tindak lanjutnya, saya tidak akan lagi mengejarnya. Sekarang adalah waktu untuk melawan musuh. Mulai hari ini, saya akan menjadi kursi pertama Tianlong. Ketika saya menyelesaikan terobosan terakhir dan membangun alam dewa, saya akan menjadi Dewa Naga. Lan Xuanyu suaranya tidak terlalu gelisah, dan dia berbicara dengan tenang, tetapi tidak ada naga yang hadir, bahkan Song Zichang, ksatria naga dari konstelasi kedua Fajar, dapat mengucapkan sepatah kata pun di bawah tekanannya. Tidak ada keberatan, dan di bawah tekanan yang kuat, dengan bantuan Seng Long Su dan alam naga, bahkan satu keberatan pun tidak muncul.
Dan suara Lan Xuanyu telah menyebar ke seluruh Sky Dragon Star dengan jelas. Ini adalah kekuatan Raja Dewa setengah langkah. Zhong Zichang menatapnya dalam-dalam, dan kemudian Ksatria Naga Fajar perlahan berlutut dengan satu lutut di punggung naganya sendiri, dan membungkuk ke Lan Xuanyu. Ya, dia memilih untuk menyerah. Kali ini dia membungkuk, naga lain secara alami tidak lagi memiliki reservasi, dan membungkuk ke Lan Xuanyu satu demi satu. Dewa Naga, warisan dari garis keturunan Dewa Naga sejati. Kemungkinan pembentukan alam dewa benar-benar muncul. Untuk naga tingkat dewa biasa, mungkin mereka tidak mengerti apa artinya ini, tetapi bagi banyak Feng Hao dulu tingkat dewa super, inilah yang paling mereka inginkan. Hanya ketika alam dewa yang asli muncul, mereka dapat benar-benar memiliki kesempatan untuk hidup kekal. Inilah yang dikejar oleh para naga sepanjang waktu. Untuk alasan ini, mereka bahkan menepis galaksi Longma yang bersatu. Kata-kata yang diucapkan Jiang Weiqiang sebelumnya adalah benar, dan tidak asal-asalan ke surga dan kaisar. Lan Xuanyu memandang Zhong Zichang, selanjutnya, saya akan mundur untuk dampak terakhir. Semua urusan klan naga dikelola oleh Ksatria Naga Downing. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, itu akan menjadi saat ketika semua monster akan mati. Hal kedua adalah selama aku mundur, Federasi Longma akan terus bekerja sama dengan manusia, menyatukan semua ras, dan mempersiapkan pertahanan bersama. Untuk mencegah kembalinya musuh. Tapi apakah musuh akan kembali, hasil akhirnya tidak akan tercapai. Akan berubah. Ya, Zhong Zichang akhirnya bisa berbicara. Dia dengan hormat membungkuk ke Lan Xuanyu lagi. Mata dari banyak Ksatria Naga yang hadir agak rumit. Kenaikan Lan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berubah dari naga jenius menjadi dominator naga. Bahkan Jiang Weiqiang, kepala naga, mati di tangannya. Semua ini tampak luar biasa, tetapi itu terjadi lagi. Kursi pertama Tianlong baru ini bahkan mungkin adalah Dewa Naga masa depan. Apakah benar-benar mungkin untuk menciptakan alam dewa dengan sukses? Bisakah kamu menjadi Raja Dewa? Masih ada jawaban yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini, aturan Lan atas naga tidak dapat diubah. Ini adalah kekuatan absolut yang tak terhindarkan. Naga selalu menghormati garis keturunan mereka. Garis keturunan siapa yang bisa bersaing dengan yang ini sekarang? Ini adalah garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya. Itu adalah keberadaan yang paling dirindukan oleh klan naga. Lan Xuanyu memandang para ksatria naga satu persatu. Dia sudah memikirkannya sebelum dia kembali. Jika dia ingin menyelesaikan aturan klan naga dalam waktu singkat, penindasan kekuatan absolut adalah yang termudah dan paling menghemat waktu. Mungkin beberapa ksatria naga tidak yakin, terutama di pihak Jiang Weiqiang, kepala naga. Namun, di bawah kekuatan absolut, terutama tekanan absolut pada garis keturunan, bagaimana mereka bisa melawan diri mereka sendiri? Dia tidak membutuhkan naga ini untuk benar-benar setia padanya sekarang, dan mereka semua akan membuat pilihan yang tepat setelah dia bisa menjadi Dewa Naga. Klan naga tidak diragukan lagi adalah fondasi setelah dia mencapai alam dewa. Tidak ada klan naga yang bisa menolak godaan dari para dewa. Oleh karena itu, selama dia terus tumbuh semakin kuat, semua masalah tidak akan menjadi masalah. Sekarang tidak terlalu banyak bahaya tersembunyi dengan penindasan yang kuat. Kursi pertama, apakah Anda ingin memberitahu Tianma kursi pertama tentang masalah ini? Zhong Zichang bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, sebagaimana seharusnya. Beritahu semua anggota federasi. Semuanya berjalan seperti biasa, dan tidak akan ada perbedaan dari sebelumnya. Saya akan memberitahu sekutu saya apa yang saya katakan hari ini. Tetapi berita itu akan diblokir oleh Longma Double Star. Di dalam. Sampai masalah Crimson Plain terselesaikan, berita apapun di dalam Longma Double Star tidak dapat dikirim ke luar planet. Ya, Zhong Zichang setuju lagi. Dia juga setuju dengan pernyataan Lan Xuanyu bahwa meskipun Scarlet Realm yang telah pergi kemungkinan akan menjadi satu-satunya penguasa dari Ibu Scarlet, hal itu perlu untuk mencegahnya mengakses berita. Setelah mengetahui bahwa ada kemungkinan menjadi Raja Dewa di sini, saya khawatir kedatangan Ibu Merah akan sedikit lebih awal. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lan Xuanyu benar-benar telah meramalkan hal ini. Saint Monarch of the Abyss adalah putra dari Ibu Scarlet. Akankah Ibu Scarlet tidak merasakan kematiannya sama sekali? Oleh karena itu, waktu tidak menunggu saya. Saya di sini hari ini. Saya akan berlatih dalam retreat di Rising Dragon Platform. Tidak ada makhluk yang bisa mendekati sekitar Rising Dragon Platform. Lan Xuanyu berkata kepada Zhong Zichang dan semua naga yang hadir. Ya.
Semua Feng Hao Douluo klan naga tiba dengan hormat berbarengan. Ayo pergi. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya, dan pilar naga 9 warna di bawahnya langsung mekar, berubah menjadi lingkaran warna-warni yang menutupi segala arah. Tiba-tiba, semua naga yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan mereka tampaknya telah tersulut dalam sekejap, dan aura garis darah meningkat, seolah-olah intensitas garis darah meningkat sedikit tanpa terlihat. Tiba-tiba, rasa hormat banyak naga terhadap Lan Xuanyu bertambah sedikit. Meskipun di dalam hati mereka masih ada yang tidak dapat dipercaya bahwa Jiang Weiqiang, Tianlong pertama, meninggal seperti itu. Tapi saat ini, yang ditunjukkan di depan mereka sangat kuat. Selain itu, bahkan banyak satria naga tidak menentangnya, dan secara alami bahkan lebih tidak mungkin bagi naga lain untuk mengungkapkan arti perlawanan. Lan Xuanyu perlahan mendarat di Rising Dragon Platform dan duduk bersila. Banyak ras naga dengan cepat bubar dan kembali ke satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa kematian Jiang Weiqiang akan mengejutkan seluruh Federasi Longma. Fakta bahwa Lan Xuanyu mengambil alih sebagai kursi pertama Tianlong pasti akan menimbulkan keributan di Federasi, terutama ketika ancaman besar dari domain Crimson telah terjadi dan terlebih lagi tidak menghilang.